Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Dilarang pengangkatannya tahun ini maksimal Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak bisa lagi, PPK sudah tidak bisa lagi mengangkat honorer. Jadi tahun ini kita lakukan seleksi untuk mengangkat P3K. Jadi diutamakan kepenuh waktu dulu Bapak Ibu ya, diutamakan kepenuh waktu dulu. Ketika instansi punya anggaran, punya kebutuhan, diutamakan kepenuh waktu, baru ketika tidak bisa kita buka skema P3K paruh waktu. Tapi ini yang nanti masih menjadi diskusi, masih menjadi pembahasan seperti apa teknisnya. Jadi belum bisa kami sampaikan Bapak Ibu ya mekanismenya. Tapi yang pasti di Desember 2024 sudah tidak lagi ada tenaga non ASN. Next. Nah, selanjutnya adalah perluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja P3K. Jadi kalau Bapak Ibu dulu ketika menyusun Undang-Undang 20 ramai mendengar istilah P3K paruh waktu, jadi inilah yang sebenarnya dikembangkan dari konsep P3K. Tujuannya memang untuk menyelesaikan tenaga non-ASN Bapak Ibu ya, karena masalahnya adalah tidak ada anggaran, tapi honorer itu tidak boleh turun penghasilannya. Ya, salah satunya cara adalah mengurangi jam kerjanya. Akhirnya kita namakan P3K paruh waktu. Ini nanti skemanya seperti apa? Ini akan diatur di PP dan ketentuan turunannya berupa Permenpan RB. Jadi ke depan P3K ini bisa bekerja, kalau kita normalnya 8 jam kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dengan konsep P3K paruh waktu ini yang pasti adalah jam kerjanya dikurangi. Jadi yang paling berbeda adalah jam kerjanya dikurangi. Karena jam kerjanya dikurangi otomatis gajinya tidak, salary range-nya atau rentang gajinya tidak sama dengan kita yang jam kerjanya adalah 8 jam kerja. Nah, seperti itu. Tapi mekanismenya seperti apa ini nanti akan diatur di PP. Nah, selanjutnya adalah P3K sekarang bisa duduk di jabatan pelaksana. Ini salah satunya untuk mengakomodir non-ASN, karena non-ASN kalau diangkat ke pelaksana, kalau tidak dibuka ruangnya dalam bentuk P3K akan terkunci. Jadi sekarang P3K sudah bisa menduduki jabatan pelaksana, khususnya untuk mengakomodir tenaga non-ASN. Selanjutnya juga P3K sekarang bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi, tapi ini hanya untuk di pusat Bapak Ibu ya. Kalau di instansi daerah belum bisa. Kalau di provinsi mungkin ada sekda. Nah, itu masih bisa diisi oleh PPPK atau P3K. Nah, terkait dengan pengaturan NIP untuk PNS dan P3K dalam platform digital, ini digunakan nanti Bapak Ibu ya. Jadi kita punya satu NIP PNS dan P3K itu dalam platform digital. Nah, kita mendapatkan informasi dari CNBC, BKN ke panitia CASN, ke panitia ya. Jadi ini dari Badan Kepegawaian Negara ke panitia CASN, baik P3K maupun CPNS 2024. Jangan ada peserta gagal akibat hal ini. Nah, hal apa kira-kira yang dimaksud di sini, teman-teman ya? Nah, ini informasinya 8 Agustus. Kita coba scroll. Badan Kepegawaian Negara memberikan peringatan khusus kepada Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas CASN untuk tidak lagi mengulangi kesalahan saat seleksi CASN tahun-tahun sebelumnya. Artinya, rekrutmen atau cara rekrutmen di tahun sebelumnya itu dijadikan evaluasi, yakni menyebabkan peserta CASN gagal hanya karena form surat lamaran. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Banyak sekali rekan-rekan kita yang gagal gara-gara surat lamaran juga di tahun sebelumnya, bahkan terkait dengan tanggalnya juga dipermasalahkan. Apalagi kalau sudah di bagian yang ditujukan teman-teman ya, ada kesalahan sedikit. Nah, itu menjadi suatu temuan yang menyebabkan kita gagal menjadi aparatur sipil negara. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau Badan Kepegawaian Negara ya, Pak Soeharmin mengatakan permasalahan form surat lamaran atau yang sejenisnya. Jadi bukan cuma surat lamaran, di sini juga ditambahkan yang sejenisnya.
kerap tidak detail disampaikan oleh para panitia CASN dalam pengumuman di sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Tidak detail teman-teman ya, apa yang mereka inginkan sebenarnya. Terkait dengan petunjuk teknis dan seleksi administrasi, mohon berhati-hati betul karena setiap tahun kami selalu temukan hal yang sama. Ini disampaikan oleh Pak Harmen dalam agenda sosialisasi kebijakan pengadaan CASN oleh Kemenpan RB. Pada saat Bapak Ibu lakukan seleksi administrasi, ada orang yang seharusnya tidak eligible ya, atau harusnya tidak lulus seleksi administrasi begitu. Tapi Bapak Ibu luluskan yang seharusnya tidak lulus. Sarmi menekankan, seleksi administrasi ini menjadi tanggung jawab panitia instansi yang membuka formasi CASN, baik CPNS maupun P3K. Maka, ketentuan proses seleksinya harus jelas disampaikan ke peserta sebelum proses administrasi dilakukan, supaya yang salah tidak diluluskan atau yang benar tidak diluluskan. Nah, supaya yang salah tidak diluluskan atau yang benar tidak diluluskan. Nah, ini ya. Jadi mohon berhati-hati saat melakukan seleksi administrasi. Bahkan bisa juga terjadi sebaliknya. Orang yang tak seharusnya tidak lulus seleksi administrasi kemudian Bapak Ibu luluskan. Yang seharusnya lulus tapi tidak diluluskan. Nah, mungkin baiknya seperti format-format surat yang diminta, misalnya kalau butuh surat pengalaman kerja, itu seharusnya kan disiapkan, teman-teman tinggal mengunduhnya teman-teman ya, tinggal mengunduhnya format surat begitu, surat lamaran disiapkan di webnya supaya kita langsung mengunduhnya saja dan cukup mengisinya teman-teman ya. Permasalahan ini menurut Suharmen selalu mengganggu proses seleksi administrasi CASN dan menjadi subjek sanggahan para calon peserta. Ia mengatakan yang paling sering dipermasalahkan peserta CASN saat masa sanggah adalah tidak jelasnya informasi formulir-formulir yang diwajibkan kementerian atau lembaga. Nah, jadi biasa teman-teman ada yang berinisiatif cari sendiri di Google begitu kan. Yang tahun lalu banyak sekali bermasalah, ada aduan dari masyarakat terkait format surat lamaran segala macam yang terkait form-form yang Bapak Ibu perlukan. Jadi tolong kalau ada kebutuhan terkait form harus sudah ditayangkan di SSCASN. Nah, ini sudah ditayangkan di SSCASN sehingga para peserta bisa download. Nah, ini ya yang kita sampaikan tadi. Tinggal download format jadi sesuai format yang Bapak Ibu butuhkan. Ini biasanya kan seolah-olah kita merasa terjebak, teman-teman ya. Suharmen kembali menekankan BKN menemukan banyak temuan persoalan yang sifatnya administrasi menjadi penyebab menggugurkan peserta CASN. Padahal ia menekankan kalau Panselnas bisa transparan dari awal, bentuk format seperti surat lamaran yang menjadi kewajiban peserta, mereka bisa mengikutinya dengan baik. Namun bila peserta memang betul-betul tidak menyertakan formulir yang diwajibkan, tentu menurut Suharmen wajar-wajar saja. Lain hanya bila mereka gugur hanya karena format surat lamaran atau sejenisnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan karena tidak terinformasi dengan jelas di dalam SSCASN. Jangan sampai di seleksi administrasi Bapak Ibu gagalkan seseorang hanya karena format surat lamaran tidak sesuai dengan yang seharusnya disampaikan. Sementara Bapak Ibu tidak sampaikan format surat lamaran seperti apa dan ditujukan kepada siapa. Nah, seharusnya kalau diperlukan formatnya disiapkan betul dan ditayangkan di SSCASN. Maksudnya di SSCASN itu sudah diupload oleh panitia. Jadi peserta itu tinggal mengunduh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi admin merasa apa yang disampaikan oleh Pak Harmen ini benar teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita lolos seleksi baru seleksi administrasi sudah gagal, itu kasihan banget teman-teman ya. Kita belum masuk tahap seleksi kompetensi, kita belum tahu kemampuan kompetensi kita, kemampuan intelektual kita, tapi kita sudah gugur terlebih dahulu teman-teman ya, hanya karena administrasi. Jadi semoga semua panitia instansi itu betul-betul mengikuti arahan dari Pak Harmen ini. Seperti itu teman-teman ya. Serta tadi itu bisa mendownload format-format tadi, menggagalkan seseorang karena format surat lamarannya tidak sesuai dengan format surat lamaran yang seharusnya disampaikan. Sementara Bapak Ibu juga kemudian tidak menyampaikan format surat lamarannya harus seperti apa, ditujukannya kepada siapa.